sorry saya harus lihat kalau Bapak kelamaan. Oke. Sorry. Ya. Iya, oke. Makasih. Terima kasih pertanyaannya ya. Oke, ini ada Alwan yang masih muslim nih ya. Jadi saya kasih kesempatan mungkin 2 pertanyaan buat Alwan, boleh? Silakan, Pak. Ya, selamat malam Pak Muhammad Kaceh. Selamat malam. Oke, baik. Suara saya jelas ya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tebarkan keselamatan. Pak Muhammad Kaceh, tema kita pada hari ini kan sebenarnya tentang kitab Bundu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melebar kemana-mana ya. Saya agak sedikit bertanya-tanya pernyataan Pak Muhammad Kaceh. Ada 1 jam lebih, hampir lama sekali, dan kayak ngawur semua gitu ya. Nah, saya ini. Ya, maaf kalau menyinggung ya, Mas. Nggak apa-apa, silakan. Yang Pak Muhammad Kaceh pegang itu adalah Kasyifatun Najah, Syarhus Safinatun Najah. Ya, Kasyifatus saja, Syarhun Safinatun Najah. Yang Pak Kaceh pegang buku itu karya siapa, Pak? Karya Syekh Salim bin Sami, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani atau Salim Abdullah bin Sumair? Karena itu ada 2 di situ ditulis. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Sumair dari Hadramaut Yaman. Mazhabnya Imam Syafi'i jelas di situ, di covernya jelas. Seperti ini. Nah, ini jelas. Ya, jadi yang nulis itu 2 orang atau 1 orang? Nah, kalau untuk yang menulisnya siapa-siapa, yang penting saya baca itu aja. Karena saya tidak mengalami pada masa hidupnya Syekh Nawawi ya, mohon maaf. Jadi kalau saya menceritakan yang tidak tahu, nanti menyesatkan gitu. Saya luruskan ya, Sebelum saya luruskan, saya tanya dulu. Tahu tidak artinya syarah? Di situ ada tulisan Syarah Safinatun Najah. Tahu tidak artinya syarah? Apa itu artinya syarah, Pak Muhammad Kaceh? Apa artinya syarah? Syarah? Iya, syarah. Di buku itu, Pak Kaceh kasih lihat buku itu, kasih lihat bukunya kalau bisa. Ya. Kasih lihat bukunya, di situ dibaca ya. Kasyifatun Najah, Syarah Kasyifatus saja, Syarah Safinatun Najah. Syarah itu maksudnya apa, Pak Kaceh? Syarah. Tahu syarah enggak? Apa syarah? Enggak tahu. Tanya aja. Ini lagi problemnya ya. Banyak yang tidak tahu, tapi makanya supaya dijelaskan, supaya masyarakat Indonesia tahu. Boleh. Ya, saya luruskan ya, bisa kesempatan ya. Jadi Oke. Syekh Salim Abdullah bin Sumair punya buku namanya Kasyifatun Safinatun Najah. Itu nama bukunya. Ya. Itu hanya berupa matan aja. Tahu matan tidak? Tahu. Apa itu matan? Terjemahan kan? Wah, salah lagi. Ya udah, salah, semuanya salah, nggak apa-apa, silakan. Iya. Tapi salah menurut Anda kan, bukan salah untuk menurut Tuhan kan? Tidak, saya gini, Pak Muhammad Kaceh, saya minta maaf sama Pak Muhammad Kaceh. Nggak apa-apa. Kaceh itu sedikit banyak melecehkan buku fikih karya orang NU, Nahdlatul Ulama, yang selama ini tuh pro dengan minoritas Muslim, minoritas Kristen. Kitab fikih ini adalah kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren NU. Ya, benar. Kasyifatun Najah atau Safinatun Najah, syarah. Itu jadi gini ceritanya. Ini Pak Tamparagi, saya lihat Anda terikut narasi dari Pak Muhammad Kaceh yang sama sekali awam dan tidak tahu. Jadi saya terangkan ya, biar Pak Tamparagi paham juga ya. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum Islam yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para ulama termasuk yang di dalamnya ini adalah penulis dari Syarah Safinatun Najah, Syekh Nawawi atau Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten, orang Tangerang, Banten. Beliau menulis kitab ini sebagai bentuk penjabaran dari karya ulama Syekh Salim. Yang kedua, itu yang pertama. Jadi dipahami ini fikih, buku karangan karya tentang hukum fikih. Lihat ya, hukum fikih.
Sekarang Pak Muhammad Kace saya tanya lagi. Pak Muhammad Kace bilang, ya. Pak Alwan, sorry Pak Alwan. Sebentar Pak Alwan, sorry. Saya bukannya nggak mau kasih Bapak waktu, cuman jangan ditanya-tanya Pak. Bapak mau terangin silakan langsung terangin. Soalnya iya, tanyanya satu aja, jangan banyak-banyak. Tadi saya kasih Bapak keterangan 2 kali bertanya, Bapak udah lebih. Jadi kalau Bapak mau kasih penjelasan, silakan kasih penjelasan, saya kasih waktu. Cuman jangan dilama-lamain gitu Pak. Silakan langsung aja. Jelasin Sarah dulu jelasin. Gini, jadi pendapat Anda seperti apa? Sedikit dulu saya ke Tamparagi. Anda kan kita punya tanggung jawab sosial ya, tanggung jawab moral di publik. Ketika ada klarifikasi, saya takutnya Pak Kace kan ngajak kita dialog daripada dilaporkan. Lebih bagus itu diklarifikasi gitu. Iya, Pak Alwan, maksud saya gini Pak, maksudnya gini, Bapak jangan ngetes Pak Muhammad Kace ini artinya apa, itu artinya apa. Bapak punya pendapat apa, silakan langsung dibicarakan gitu Pak. Ngerti, paham ya? Jadi jangan dibahas ke yang lain-lain, juga jangan bahas saya, soalnya ini ngantri banyak sekali, kita waktu terbatas. Silakan langsung Pak. Oke. Sarah pendapat apa? Pendapat Anda tuh Sarah itu apa coba? Syarah itu dalam bahasa Arab, syaraha yashrahu sarhan, artinya penjabaran. Kitab Syafinatun Najah itu tipis, kecil aja gini. Dijabarkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dengan tebal seperti yang buku punya Bapak itu jadi tebal gara-gara disyarah, dijelaskan. Sarah itu penjelasan itu ya? Ya, penjelasan dari Syafinatun Najah atau bahtera keselamatan kalau diterjemahkan itu. Jadi ada yang kedua, Bapak bilang juga dia lebih sakral dari Al-Quran, Masya Allah. Ini tidak bisa Bapak bicara bohong seperti itu. Tidak ada yang bisa. Yang ketiga, Bapak bilang seluruh umat Islam ya, mau di Arab, mau di mana, ini pakai kitab ini. Itu tambah lagi itu. Saya Muhammadiyah, saya tidak pakai itu Syafinatun Najah. Kita punya majelis namanya Majelis Tarjih. Kemudian di Arab itu mazhabnya Imam Hambali. Ini judul kitab aslinya ya. Judul kitab aslinya ini Syafinatun Najah fima yajibu 'alal abdi li maula ala mazhabi Imam Syafi'i. Fikih Imam ini khusus Imam Syafi'i. Di Mauritania di Afrika mereka itu pakai Imam Maliki. Di India pakai Imam Hanafi. Jadi mazhab Anda tahu hukum fikih, misalnya hukum fikih wudu, hukum fikih itu kan kita menentukan saja kapan masuk jadwal lebaran itu. Muhammadiyah kadang berbeda paham. Itu dan itu lumrah dalam agama itu dikatakan ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan hal-hal yang tidak substantif gitu. Jadi tolong saya minta maaf, kita berada di tataran dialog interaktif, kita harus ilmiah, punya dasar. Nah, Bapak banyak tidak tahu. Terakhir saya ingin tes Bapak, kalau Bapak bisa baca kitab Gundul, ini tema kita tentang kitab Gundul ya. Jadi begini. Wazan tafa'ala itu bermakna apa? Jadi gini. Saya karena menghargai yang lain, jadi tidak terlalu banyak pertanyaan jawaban Anda, karena saya tahu intinya. Jadi saya intinya begini, Anda sudah tahu kan, fikih itu kitab kuning itu karangan, itu aja intinya. Jelas itu karangan manusia, bukan firman Allah, itu aja intinya. Ini untuk seluruh yang mendengar di manapun Anda berada, Islam harus tahu bahwa kitab yang diajarkan di dalam kitab kuning ini adalah karangan manusia. Udah ya, tinggal gantian yang lain. Udah cukup ya jawaban saya. Itu kitab karangan. Terakhir ya Pak Muhammad Kace, baru saya pergi terakhir ya. Wazan tafa'ala dalam kitab Gundul ini, saya ingin lihat Bapak bisa baca kitab Gundul deh. Wazan tafa'ala itu bermakna apa di dalam tasrif atau dalam wazan? Jadi ini itu saya sudah pelajari dulu ya. Jadi saya sekarang bukan untuk mengajari orang-orang ke arah situ. Saya tidak akan membawa ke arah itu. Saya sekarang hanya menunjukkan bahwa ini kitab karangan. Terserah Anda mau dilakukan silakan, mau ditinggalkan juga silakan. Karena itu karangan manusia, tidak dijamin oleh Allah, dan saya tidak mau menyesatkan orang, titik. Dan itu aja ya dari saya. Saya tidak mau, kenapa saya tidak menjelaskan, tidak mengajarkan, karena saya tidak membawa orang ke pemikiran itu. Saya membawa orang itu agar mengerti ke Al-Quran. Ya, saya tidak mengajak ke kitab karangan manusia. Jadi Anda sendiri sadar ya, kitab itu adalah kitab karangan. Ya, tinggal dipikir aja sekarang.
yang jernih kita ya oke ya sampai di situ aja. Saya simpulkan 1 menit terakhir. Sorry Pak Alwan, nggak bisa saya ini, saya cuma mau nanya sama Pak Alwan sebelum saya cut. Boleh. Menurut Pak Alwan, kitab kuning ini kitab suci atau bukan? Ya bukan lah. Nah, itu yang Bapak bilang tadi, Bapak kan Muhammadiyah, yang Bapak pakai saya nggak tahu kitab kuningnya mungkin lain atau gimana. Itu kitab suci atau bukan? Itu kitab ya sudah. Itu. Sudah. Yang penting itu kita Indonesia tahu. Itu kitab karangan bukan firman Tuhan. Jadi berarti kita sudah sepaham. Saya tidak melecehkan ya. Saya tidak melecehkan, hanya menjawab Anda. Belum jelaskan. Ini kebiasaan ini tanpa lagi. Anda barusan bertanya, saya belum jelaskan terus bilang sudah. Ya, silakan. Ya, bagi waktu dong. Saya jelaskan dulu. Jangan 1 menit ya Pak. Ya, santai 1 menit aja. Ya. Jadi gini, kitab itu dinamakan kuning, itu cuma di Indonesia saja, kitab kuning. Dinamakan kitab gundul itu hanya ada di kalangan pesantren. Di Arab nggak ada itu istilah kitab kuning. Iya. Karena bukunya kuning aja. Jadi benar. Hal yang spesial di dalam Muhammadiyah. Kalau kita ada majelis tarjih namanya. Majelis tarjih itu mencari mana yang rajih dari hukum-hukum fikih. Jadi ngawur itu. Apalagi bilang Wahabi pakai kitab. Aduh ya Allah. Ya sudah, sampai jumpa ya Pak Aceh. Ya, makasih. Oke, makasih pertanyaan jawaban penerangannya ya. Ilmu ini buat saya. Ya, makasih. Halo, Hadasa, silakan. Ya, halo. Halo. Halo Pak, shalom Pak. Shalom, ya, orang Kristen nih. Saya cuma tanya satu Pak. Hitung-hitungan pahala yang selama ini sering kita dengar itu sumbernya dari kitab kuning atau bukan sih Pak? Atau dari Al-Quran? Maaf diulangi. Yang hitung-hitungan pahala yang selama ini kami dengar. Ini orang bilang gini, sholat Jumat hitungannya segini pahalanya. Sholat di masjid yang di Mekah itu pahalanya segini banyaknya gitu. Itu hitungannya hadis, dari hadis. Quran nggak ada. Hadis itu yaitu karangan itu tadi, karangan Bukhari, karangan Muslim, karangan Syekh Nawawi, karangan Bajuri, pengarangnya sudah jelas. Jadi mudah-mudahan dengan percakapan ini Bu, dengan pertanyaan Ibu, banyak umat Islam terbuka hatinya. Selama ini mereka mengikuti kitab karangan. Tadi yang menanya tuh bagus, siapa tadi? Yang laki-laki yang ngeyel? Awan. Awan, tuh bagus pertanyaannya. Jadi dia sendiri membuka aibnya sendiri dan dia sadar bahwa itu kitab karangan. Iya, lagi omongan dia. Iya. Makanya yang dia tanyakan saya nggak tahu kenapa, biar nggak ngabisin waktu gitu. Jadi yang lain kan bukan pengajar dia, jadi ngapain dijelasin juga. Ya iya. Jadi saya kan hanya ingin menjawab yang konkret mau mengenal Tuhan, bukannya mau ngutak-ngatik huruf dan lain sebagainya, bukan. Yang saya jelaskan ini kepada orang yang mencari kebenaran kepada Tuhan itu. Ya, saya satu juga saya mau mengkalat omongannya, mau kasih tahu omongannya di. Saya dari penjelasannya Bapak Muhammad Kace tadi, Bapak nggak mengatakan bahwa kitab kuning yang ada di Indonesia sama dengan yang di negara-negara yang lain. Itu saya dengar justru Bapak menjelaskan kitab kuning yang ya beda dengan yang orang Arab, sehingga ketika orang Indonesia itu bilang sholat nggak boleh nyentuh istrinya, Arab berbeda. Mungkin tadi Pak Alwan belum dengar dari awal kali. Oke, makanya terocos dia. Nah itu dia yang suka salah paham. Pahamnya yang salah, jadi gagal paham. Terima kasih Pak. Saya ganti yang lain. Terima kasih. Selamat.